Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya mengenai program pengurutan data saldo nasabah menggunakan algoritma exchange sort yang berbasis bahasa pemrograman Python. Program yang saya buat ini berfungsi untuk mengurutkan data nominal saldo nasabah dari yang terbesar hingga yang terkecil, atau yang biasa kita sebut itu sebagai descending. Marilah kita langsung saja membedah kode programnya per fungsi-fungsi yang ada. Nah, kita mulai dari fungsi yang paling dasar, yaitu fungsi tukar. Fungsi ini memiliki 3 parameter, yaitu array, index, dan juga si nilai J-nya. Tugas utama dari fungsi ini adalah menukar posisi 2 elemen di dalam array atau list. Yang logikanya itu cukup sederhana. Pertama, kita membuat variabel temp yang berfungsi sebagai wadah sementara untuk menyimpan nilai array dari I itu. Nah, kedua, kita menyimpan nilai array I dengan nilai dari array J. Dan terakhir, kita memasukkan nilai yang ada di variabel temp tadi ke dalam array J. Begitu juga dengan begitu posisi kedua elemen itu berhasil ditukar. Nah, selanjutnya penjelasan algoritma tentang exchange sort. Nah, yang saya inputkan di sini itu kita langsung aja masuk ke inti programnya, yaitu fungsi exchange sort ini itu menerima parameter array dan juga n atau jumlah array yang ada, yang bisa kita sebut panjang dari arraynya itu berapa. Misalkan kita menginput n itu 5, maka ada 5 array. Di sini saya menggunakan perulangan nested loop ataupun for i in range n-1. Ini fungsinya sebagai titik acuan kita. Perulangan dalam for j in range ini i plus 1 n berfungsi untuk membandingkan elemen ke i ini dengan elemen-elemen setelahnya ataupun elemen j. Kita bisa perhatikan di sini baris kode logikanya. Jika if array i itu lebih kecil dari array j, maka kita akan mengurutkan secara descending. Jika elemen saat ini lebih kecil dari elemen di sebelah kanannya, maka program akan memanggil fungsi tukar array i dan i, j agar nilai yang lebih besar itu terdorong ke depan. Nah, kita akan menjelaskan fungsi utamanya nih. Nah, sekarang kita beralih ke fungsi main. Fungsi ini adalah alur utama dari program yang akan dieksekusi pertama kali. Di awal kita menggunakan try except untuk meminta input jumlah nasabah. Jika pengguna tidak sengaja memasukkan huruf, program tidak akan error, melainkan menampilkan pesan input tidak valid. Itu guna except value error itu tadi. Setelah itu, program akan masuk ke dalam perulangan for untuk meminta input saldo nasabah satu persatu. Di sini kita menggunakan tipe data float agar program dapat menerima nilai desimal seperti pecahan uang, sehingga lebih fleksibel. Ini float ini saya pakai misalkan uangnya itu 2,500 perak misalkan. Nah, di sini setelah semua data terkumpul, program akan mencetak saldo sebelum diurutkan. Kemudian program memanggil fungsi exchange sort tadi. Dan terakhir, program akan mencetak array yang sudah terurut menggunakan perulangan yang mendatar. Lalu kita lanjut ke bagaimana program ini berjalan tanpa error. Seperti yang kita bisa di layar, ketika saya memasukkan 6 nasabah dengan saldo acap, program ini berhasil mengurutkannya dari yang terbesar hingga terkecil. Terbukti bahwa program berjalan baik. Nah, di sini itu juga kita lebih tepatnya pada saat saya membuat program tersebut, ini bertujuan untuk bagaimana sistem yang kita buat, bukan sistem sih, lebih tepatnya pengsortiran data ini itu bisa terurut dari yang terbesar ke terkecil atau bisa kita sebut descending. Demikian yang bisa saya jelaskan dari tugas akhir saya mengenai judul 2, yaitu sorting, yang pada saat ini saya menggunakan algoritma exchange sort. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.